Baik, Pak Susno, sehat ya Pak? Alhamdulillah, semoga sehat semua. Kita ngobrol yang ringan tapi agak berat. Beratnya itu karena membebani pikiran, membebani persepsi kita gitu ya Pak, tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia ini. Iya. Nah, kita kilas balik sedikit tentang kasus Panji Gumilang. Kayaknya nih kayak sudah hampir tidak dengar ya Pak, karena tertutup oleh mungkin hiruk-pikuk capres-cawapres, kita mau pemilu gitu. Jadi yang ke Panji Gumilang ini agak sedikit terpinggirkan. Terakhir kemarin berkas-berkas penyelidikan tentang Panji Gumilang ini sudah diserahkan, tapi lalu dikembalikan lagi ke Bareskrim karena dianggap kurang lengkap, gitu ya Pak. Lalu ada permintaan untuk memperpanjang masa tahanan hingga akhir bulan ini. Jadi kalau sampai tanggal 30 ini ada sekitar 13 hari lagi gitu untuk menyelesaikan semua penyidikan dan penyelidikannya. Lalu sebenarnya apakah kasus penistaan agama ini seperti yang pertama diungkap ya Pak, disampaikan adalah karena kasus penistaan agama. Apakah ini akan nanti bisa dibuktikan Pak? Jadi gini, kita setback ke belakang kasus Panji Gumilang. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan statement dulu bahwa berkali-kali saya sampaikan, saya tidak kenal Panji Gumilang, baik secara pribadi atau secara apalah, apalagi salaman, apalagi ngobrol ya. Jangan ada, karena biasanya saya berkali-kali memberikan statement tentang Pak Panji Gumilang dengan Al Zaitun, baik di televisi maupun di podcast saya sendiri atau podcast orang lain. Selalu aja ada netizen atau viewer gitu yang nyeleneh gitu. Padahal saya udah berikan statement. Apa yang saya sampaikan ini adalah murni kajian hukum, persepsi saya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Ada yang bilang, wah Pak Susno mihak Panji Gumilang, wah Pak Susno mantan napi dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa lah, itu resiko ya. Tapi saya katakan saya sama sekali tidak ada niat untuk membela siapapun yang salah. Saya sangat sedih kalau ada orang yang bersalah tidak dihukum. Tapi saya sangat sedih juga kalau orang yang benar direkayasa dan dihukum. Karena saya sudah pernah merasakan itu tidak enak. Nah itulah. Jadi terkait kasus Panji Gumilang dan Al Zaitun, memang sudah ditangkap, sudah ditahan oleh penyidik Polri karena demikian bergebu-gebunya, demikiannya hiruk-pikuk di dalam masyarakat. Saya tidak tahu penangkapan dan penahanan itu apakah dalam rangka meredam atau dalam rangka benar-benar untuk menyidik. Ternyata ditahan atas kasus dugaan tindak pidana penistaan agama. Sudah ditahan 20 hari, kemudian diperpanjang 20 hari lagi oleh penyidik, oleh Polri juga, sehingga nantinya akan 40 hari. Di antara ini, selama 40 hari dengan perpanjangan ini, berkas perkara Pak Panji Gumilang, khusus perkara penistaan atau penodaan agama, sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Berkasnya aja ya, tapi dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Yaitu memang hukum kita begitu, menurut hukum acara pidana kita, kalau belum lengkap, maka penuntut kembalikan lagi kepada penyidik untuk dilengkapi. Nah timbul pertanyaan, kalau seandainya setelah diperpanjang 20 hari lagi menjadi 40 ini tidak juga lengkap, tindakan apa yang dilakukan? Penyidik Polri bisa meminta perpanjangan kepada penuntut umum 30 hari lagi. Kalau itu memenuhi syarat hukum untuk diperpanjang oleh penuntut umum dan penuntut umum mau memperpanjangnya. Tapi kalau tidak memenuhi syarat hukum dan penuntut umum juga tidak mau memperpanjang, maka habislah masa penahanannya. Tapi kita tidak tahu apakah nanti akan setelah habis penahanan perkara penodaan atau penistaan agama oleh Direktorat 1 tidak bisa diperpanjang, belum bisa diselesaikan, nanti akan ditahan untuk kasus lain, yaitu kasus tindak pidana pencucian uang atau kasus dana BOS gitu kan. Saya tidak tahu.
bisa saja diperpanjang kasus lain karena direktorat yang menanganinya terpisah. Ya mari kita wait and see gitu, kita lihat. Ya. Ya, tapi lalu kan Polri itu sudah mempublish bahwa mereka telah memeriksa banyak saksi ya Pak terkait penodaan agama, baik dari saksi ahli MUI, dari pakar agama, dari pakar bahasa, bahkan juga dari kalangan akademisi. Lalu apakah ini nanti bisa menjadi alat bukti tentang penistaan agama itu Pak? Ini ya yang saya ragu ya. Ya. Jadi kalau misalnya tentang penistaan atau penodaan agama terkait dengan perbedaan persepsi atau perbedaan paham, kan akan sulit gitu kalau dimintakan pendapat gitu, misalnya pendapat Majelis Ulama Indonesia atau pendapat akademisi pakar agama atau pendapat ahli apalah, ahli bahasa. Ini sulit kalau itu yang dikatakan penistaan agama itu perbedaan persepsi atau perbedaan penafsiran, akan sulit. Mengapa? Sejak kapan salah satu lembaga diberi kewenangan untuk menjustis, memutus bahwa yang benar itu adalah ini? Termasuk juga pakar agama. Pakar agama dari perguruan tinggi misalnya mengatakan ini salah. Yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang dengan Al Zaitun, yang benar ini. Nggak bisa dong. Pak Panji Gumilang dan ini dia akan mengajukan argumentasi juga berdasarkan paham dia, berdasarkan buku dia, berdasarkan ulama dia, berdasarkan segala macam lah dia. Nah, terjadi perbedaan begini. Kalau sudah terjadi perbedaan begini, siapa yang berwenang menyatakan benar? MUI kah? Perguruan tinggi kah? Ahli bahasa kah? Nggak bisa dong. Jangankan Pak Panji Gumilang atau Al Zaitun yang tetap mengaku Islam, tetap mengaku Ahlul Sunnah wal Jamaah gitu, hanya perbedaan penafsiran. Ada yang berbeda sekali gitu. Di sini Ahlul Sunnah wal Jamaah, di sini Ahlul Bait. Lebih berbeda lagi kan? Ya. Apakah perbedaan ini kita bisa putus yang ini salah, yang ini benar? Nggak bisa dong. Di Iran itu semua Syiah. Yeah. Oke lah, di Indonesia ada lagi gitu, misalnya yang ngaku Ahmadiyah, yang ngaku paham lain. Apakah mereka salah? Terus dihukum? Lebih parah lagi kalau beda keyakinan gitu. Jadi sulit. Seandainya sampai ke pengadilan pun saya kira sulit gitu. Tetapi kalau misalnya penistaan agama terkait dengan penodaan Al-Quran, membakar Al-Quran, ini terbukti merampok, kejahatan apa? Banyak sekali itu. Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, misalnya perjudian, kemudian narkotik, terus perdagangan orang dan sebagainya, termasuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam pasal tertentu, walaupun ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun, jadi ada itu termasuk tindak pidana pencucian uang. Jadi untuk dikatakan mencuci uang itu harus ada tindak pidana di sini. Ini tempat cuci. Misalnya kalau di sini kan yang dicurigai rekening kan. Yeah. Ini katalisnya, tempat cucinya, mesin cucinya di sini. Pemiliknya siapa? Panji Gumilang atau Yayasan Al Zaitun. Yeah. Yang dicuci di sini dong, bukan yang di sini. Masukkan ke rekening pribadi Pak Panji, masukkan ke rekening Al Zaitun. Berarti yang nyuci itu bukan ini, bukan pemilik rekening ini, bukan Pak Panji, bukan juga Pak Yayasan Al Zaitun. Yang orang-orang ini yang ngirim ke sini, katanya ada berapa? 200 atau 300 rekening. Ya, buktikan dulu bahwa orang ini misalnya melakukan kejahatan perjudian, kejahatan perampokan, kejahatan korupsi, kejahatan apalah. Nah, sepanjang ini tidak terbukti hasil kejahatan masuk ke rekening ini, ya bukan pencucian uang. Kalaupun pencucian uang, maka yang nyuci itu bukan ini, yang di sini. Pemilik yang mengirim, yang mentransfer ini. Nah, apakah misal si A, si B, si C sampai nomor si 200 atau si 300 ini terbukti merampok bahwa rekening ini duit yang ditransfer ini hasil kejahatan,
dan yang menerima tahu itu hasil kejahatan bisa dikatakan penadah.